Pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Jakarta, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, yang sangat menyentuh sekali mengenai berbakti dan durhaka kepada orang tua, bahwa durhaka kepada orang tua akan mengakibatkan hidup kita menjadi banyak masalah. Saya mungkin masuk kategori anak yang durhaka kepada orang tua. Saat ini orang tua saya sudah meninggal. Saya belum bisa berbakti kepada orang tua selama hidupnya, bahkan sering membuat kesal ketika hidupnya, sehingga saya selalu dihantui rasa bersalah. Saya selalu minta ampun dan bertaubat kepada Allah. Apakah balasan durhaka kepada orang tua adalah suatu kepastian di dunia ini, walau kita sudah berusaha untuk bertaubat? Dan pertanyaan ini merupakan pertanyaan senada dari penanya yang lainnya. Mohon jawaban dan nasihatnya. Pertanyaan berkaitan dengan berbakti pada orang tua. Jadi pertanyaan tadi dari penanya ini bahwa saya selama ini belum sempat berbakti pada orang tua dan orang tua sudah meninggal. Ini satu kesalahan dan ini pelajaran buat yang lain. Jangan sampai terjadi seperti ini. Sebab kata Nabi SAW, ada orang yang orang tuanya masih hidup, justru dia tidak memasukkan anak ini ke dalam surga. Jadi banyak sekarang anak-anak yang orang tuanya masih ada, bersyukur tuh orang tua masih ada. Kemudian usahakan berbakti pada orang tua. Kata Nabi ada ragima anfu rajulin adraka abawaihi walam yudkhilahul jannata. Kata Nabi, celaka orang yang orang tuanya masih hidup, dia masih hidup, tapi tidak masukkan dia ke dalam surga. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Jadi orang tuanya masih hidup, nggak masukkan dia ke dalam surga karena dia nggak berbakti pada orang tuanya. Jadi antum kesempatan tuh, orang tua masih ada, apa yang bisa antum lakukan pada orang tua? Jangan lalai, jangan. Antum kesempatan, apa yang bisa? Setiap hari itu mesti ketemu orang tua. Setiap hari tuh ketemu orang tua. Salaman sama orang tua, tanya apa yang bisa dibantu. Kalau dia jauh, ya sepekan sekali. Kau jauh lagi sebulan sekali, tetap bagaimana kita ketemu sama orang tua. Orang tua tuh pengen kita ketemu sama dia, karena dia yang melahirkan, dia yang mendidik kita sejak kecil. Ketemu, gitu. Kalau sekarang kan enggak, setahun sekali tuh, setahun sekali. Kecuali yang sangat jauh, nggak ada masalah, tapi tetap telepon pada orang tua. Tapi usahakan ketemu, karena orang tua itu ingin ketemu dengan kita. Berbuat baik, apa yang bisa kita lakukan untuk berbuat baik, karena itulah jalan kita ke surga. Nah sekarang kondisinya anak ini tadi pertanyaannya, orang tua udah meninggal dan dia belum sempat berbakti. Ini penyesalan. Nah, dia wajib untuk bertaubat kepada Allah atas semua dosanya. Tobat setiap hari, dia tobat dan kerjakan amal-amal soleh. Kemudian kerjakan juga diantara, cari amal-amal yang dapat menghapuskan semua dosa. Amal-amal yang dapat menghapuskan semua dosa apa? Yaitu haji, ibadah haji. Kemudian umroh, karena itu menghapuskan dosa. Cari amal-amal yang dapat menghapuskan dosa. Dan kalau terus dia bertobat, akan dihapuskan. Kalau anak ini dia tidak bertobat dan terus seperti itu, enggak merasa dia bersalah dengan orang tuanya meninggal, kemudian dia nggak minta ampun kepada Allah, itu akan dibalas pasti. Kalau tadi pertanyaan apakah pasti kalau anak dia nggak tobat. Sebab anak yang durhaka di dunia akan dibalas, di akhirat akan dibalas. Kata Nabi SAW, babani muajjalani uqubatuhuma ma yadkhuru fil akhirah al-baghi wal uquq. Kata Nabi SAW, ada dua dosa yang Allah cepatkan azabnya di dunia dan Allah simpan nanti azabnya di akhirat. Yang pertama yaitu kezaliman, yang kedua durhaka pada orang tua. Hadis ini sahih, disahihkan juga oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Jami' Shaghir. Jadi dua dosa itu yang dicepatkan. Orang zalim pasti dicepatkan azab di dunia, pasti itu. Yang kedua nanti di akhirat akan diazab. Tapi kalau dia bertobat kepada Allah dan terus minta ampun kepada Allah, insya Allah akan angkat tuh azabnya. Tapi antum perhatikan ya, ini sebagai pelajaran. Kita bisa lihat dalam kehidupan, dan saya sudah lihat itu. Dan mungkin antum sudah lihat banyak anak yang durhaka, dia azab Allah di dunia. Udah banyak saya lihat, ratusan udah gitu. Yang dia susah, hidupnya susah udah.
sengsara hidupnya. Bahkan ada juga yang anak itu gila. Karena apa? Karena dia pernah durhaka pada orang tuanya. Bukan satu, banyak yang seperti itu. Itu pelajaran tuh. Udah pelajaran. Jangan antum durhaka pada orang tua. Susah. Makanya orang yang berbakti pada orang tua itu nggak akan celaka seumur hidup. Antum ingat tuh. Sebagaimana yang Allah firmankan tentang Nabi Isa alaihi salatu wasalam, wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan aku jadi orang yang berbakti pada ibuku, dan Allah nggak jadikan aku sebagai orang yang sombong lagi celaka. Artinya kalau anak itu berbakti pada orang tua, dia nggak akan celaka selama-lamanya. Makanya kalau kita berbakti pada orang tua nggak akan celaka. Tapi ketika dia durhaka pada orang tuanya, pasti celaka. Udah banyak bentuknya sakit, bentuknya susah, maishanya itu susah dia, dan menyusahkan orang lain. Gitu. Rumah tangganya juga sulit, selalu seperti itu. Kenapa? Durhaka pada orang tua dulu. Dia nggak meringankan orang tua, nggak membantu orang tua, nggak menyerang orang tua, menyusahkan orang tuanya. Jangan. Kita sebagai anak bagaimana meringankan orang tua, apalagi kita sudah balik. Jangan jadi beban buat orang tua kita, dan jangan jadi beban buat orang lain. Jangan. Hidup ini kita harus bermanfaat. Kita jangan menyusahkan orang lain, apalagi orang tua kita. Jangan. Orang tua kita udah susah ngurusin kita sejak kecil, jangan bikin susah lagi. Nah, bagi yang tanya tadi, kalau memang orang tua sudah meninggal, antum terus bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, dan melakukan amal-amal soleh. Tadi saya sebutkan di antara amal soleh yaitu haji, umroh, dan kemudian cari orang yang dekat dengan orang tua kita. Kalau masih ada paman atau bibi dari ibu atau dari bapak, tetap berbuat baik. Tapi kalau dari ibu lebih kuat. Kalau ibu kita sudah meninggal, ada bibi, itu sama dengan ibu kita. Kata Nabi SAW, al-khalatu bimanzilatil ummi. Al-khala, bibi, maksudnya dari pihak ibu, kakak atau adiknya ibu yang perempuan, itu kedudukannya sama dengan ibu. Antum berbuat baik pada dia. Berbuat baik, itu sama dengan berbuat baik pada ibu. Kemudian juga berbuat baik pada orang-orang yang orang tua kita biasa berbuat baik. Apakah itu paman, sudah orang tua, atau orang lain tetangganya orang tua yang memang orang tua terus berbuat baik pada dia, maka kita berbuat baik. Kata Nabi SAW, Nabi bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, inna abarral birri siyatar rajuli ahla wudda abihi. Sesungguhnya sebaik-baik perbuatan baik yaitu seorang anak menyambung suatu rahim, menyambung kebaikan kepada orang-orang yang orang tua berbuat baik kepadanya. Antum sambung teman-temannya orang tua kita yang baik, ya, yang soleh, maka kita sambung berbuat baik. Nah, banyak anak-anak yang durhaka, yaitu dia tidak berbuat baik pada orang tuanya, padahal dia sebagai teman dari orang tuanya. Maka antum sambung gitu. Apalagi kalau temannya orang tua ini ustadz, temannya ustadz juga, antum berbuat baik padanya. Itu kesempatan perbuatan baik. Banyak yang nggak berbuat baik. Jaga tuh hubungan dengan orang-orang yang orang tua kita dekat dengan dia, jaga, berbuat baik. Itu bisa menghapuskan dosa kita. Dulu kita nggak berbakti, ya sekarang kita tobat kepada Allah, dan Allah akan ampunkan. Jangankan dosa itu, dosa syirik aja, kalau kita minta ampun akan diampunkan. Allah mengampuni semua dosa. Antum jangan putus asa. Meskipun dosa antum durhaka pada orang tua, sekarang antum taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, Allah akan mengampuni dosa itu semuanya.